Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah tsumma shalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dari perkuliahan kita pada mata kuliah fikih ibadah, sekarang pembahasan kita adalah tentang zakat. Pengertian zakat. Secara bahasa, zakat adalah tumbuh, berkembang, atau subur, atau bertambah. Sedangkan secara istilah, dalam kitab Hawi Imam Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan pengambilan bagian tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Pensyariatan zakat dalam Al-Quran dikatakan wa aqimus salata wa atuz zakata, ya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dalam ayat lain juga disebutkan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat lain juga dikatakan surah Al-Baqarah ayat 5 wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, ya. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya, jadi ada wa yu'tuz zakata, membayarkan zakat. Dalam hadis dikatakan, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salata wa ita'iz zakata wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadhana. Jadi, salah satu dari rukun Islam itu adalah menunaikan zakat. Ini juga ada hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az ke Yaman, ya. A'limhum annallaha iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada orang-orang kaya di antara mereka untuk menunaikan zakat agar diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa menunaikan pembayaran zakat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah memenuhi ketentuan dan syaratnya. Jadi kalau sudah terpenuhi ketentuan dan syarat berzakat, maka wajib hukumnya zakat. Rukun dan syarat zakat. Rukun zakat itu niat, yang kedua ada muzakki, orang yang berzakat, yang ketiga mustahik, orang yang menerima zakat, yang keempat itu adalah ada mal, yaitu harta yang dizakatkan. Syarat zakat bagi muzakki itu adalah harus muslim, baligh, berakal, dan kemudian merdeka. Sedangkan syarat pada harta, yang pertama itu harus mencapai nisab, ya. Nisab itu adalah kadar yang telah ditentukan oleh syara, berapa jumlah harta itu baru bisa dizakatkan, ya. Nanti akan diuraikan lebih dalam lagi. Yang kedua ada haul. Haul itu adalah masa waktu, yaitu 1 tahun qamariyah berjalannya dari harta tersebut. Sehingga kemudian jika seandainya telah terpenuhi dua hal ini, maka seseorang juga wajib berzakat. Di sisi lain ada syarat yang diperhatikan, yaitu harta itu harus bersifat milkut tam, milik sempurna. Jadi tidak berserikat kita dengan orang lain. Kita yang memang merdeka memiliki harta tersebut secara utuh. Yang keempat, melebihi dari kebutuhan pokok. Artinya ini terkait dengan zakat fitrah. Kalau seandainya masih kurang, maka tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau seandainya sudah melebihi dari kebutuhan pokok, maka wajib berzakat. Pembagian zakat. Ada zakat fitrah atau zakat nafs, ya. Ini disyariatkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan kepada hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri fi Ramadan 'ala an-nasi sa'an min at-tamar aw sa'an min asy-sya'ir 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha min al-muslimin. Jadi zakat fitrah itu ukurannya adalah 3,5 liter atau 2,7 kg berupa makanan pokok, ya, yang dikeluarkan pada bulan Ramadan
dan itu wajib dibayarkan oleh siapapun dari orang Islam, apakah dia merdeka, budak, laki, perempuan, siapapun berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah dengan ketentuan telah melebihi dari kebutuhan pokok. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, ya, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki penghitungannya tersendiri. Dalilnya adalah khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Jadi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, penerima zakat siapa? Penerima zakat. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Sebagaimana Allah uraikan dalam surah At-Taubah ayat 60, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Nah, ini dia penjelasannya. Fakir itu siapa? Yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan sehari-hari. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Sedangkan amil itu adalah mereka yang mengumpulkan atau mengelola dalam pembagian zakat. Mu'allaf mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Hamba sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Gharim yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Fi sabilillah mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan kemudian Ibnu Sabil mereka yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Nah, apa hikmah zakat? Yang pertama, membersihkan jiwa dari akhlak yang tercela, ya, berupa kikir, tamak, dan lain sebagainya. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi ekonomi umat serta dukungan moral kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia. Melihat potensi zakat yang cukup besar dalam memajukan ekonomi umat Islam di Indonesia secara khusus dan ekonomi bangsa secara umum, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan undang-undang tadi. Silakan Anda baca dan kemudian Anda pahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.